Oke, selanjutnya ke sesak napas ya. Untuk sesak napas di sini tuh caranya tuh kita pakai nospice ya. Nospice ya. Pakai nospice, jadi nanti OP-nya disuruh napas pakai nospice. Nospice-nya itu ada yang dari diameternya paling besar 5 mm sampai yang paling kecil tuh 3 mm kalau nggak salah. Nah, untuk pembahasannya, sebenarnya sesak napas ini kita ditanya mekanismenya kenapa orang bisa merasakan sesak napas, dan yang ditanya tuh di nospice yang mana yang bikin sesak napas paling cepat gitu ya. Nah, untuk ini dulu pertanyaan yang pertama, bagaimana mekanisme timbulnya sensasi sesak napas pada percobaan ini? Jadi kalau ya hidung tuh ya, hidung disumbat nih, hidung disumbat pakai nospice ya kan. Nah, dia tuh menyebabkan hambatan aliran udara kan, hambatan aliran udaranya tuh meningkat karena ya pintu masuknya aja dibikin sempit gitu, hambatan udaranya meningkat. Nah, karena hambatan aliran udaranya meningkat, tekanan parsial oksigen di dalam tubuh itu menjadi berkurang karena oksigen yang masuk tuh terhambat. Dan walaupun oksigennya tuh yang masuk pasokannya tuh sedikit, tetapi kerja jaringan tubuh itu, kerja sel tubuh itu tetap berlanjut kan. Nah, kerja sel tubuh berlanjut itu dia itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karena dia terus-menerus menghasilkan karbon dioksida, dia akan meningkatkan tekanan parsial karbon dioksida dalam tubuh ya. Nah, kombinasi dari kedua hal ini tekanan parsial oksigen yang turun dan tekanan parsial karbon dioksida yang naik ini akan mengaktifasi kemoreseptor perifer nih di sini, karena karbon dioksidanya nih tekanan parsialnya turun. Nah, ini juga bisa mengaktifasi kemoreseptor sentral. Tapi di sini aktivasi kemoreseptor perifer ini dia akan mengirimkan sinyal kan ke medula oblongata nih. Dia akan mengirimkan sinyal ke medula oblongata. Lalu dia akan meminta si dorsal respiratory group itu untuk mengirimkan sinyal eferen ke otot pernapasan untuk berkontraksi. Nah, kenapa dia minta untuk berkontraksi? Karena otot pernapasan apabila berkontraksi itu kan dia kan melebar. Karena melebar udara bisa masuk gitu loh. Bisa masuk. Sehingga yang diharapkan dengan berkontraksi ini, udara tuh oksigen yang masuk tuh bisa lebih banyak gitu. Nah, untuk berkontraksi lebih kuat untuk melakukan hiperventilasi lah. Nah, tetapi asupan udara itu yang masuk tetap tidak memadai. Kenapa? Karena masih pakai nospice ya. Sehingga oksigen yang masuk tetap segitu-segitu aja. Nah, karena yang diminta tuh nggak mencukupi, ini akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, perasaan tidak nyaman inilah yang kita sebut sebagai sesak napas atau istilahnya air hunger gitu. Jadi, nah selanjutnya di sini kan tadi kan untuk mekanismenya udah. Nah, sekarang ditanya nospice mana yang bikin sesak napas tuh lebih cepat? Jawabannya nospice mana? Ya nospice yang diameternya paling kecil. Kenapa diameter paling kecil? Karena diameter paling kecil ya udara yang masuk juga lebih sedikit karena lebih sempit lagi jalan masuknya. Atau kalau mau lebih ini lagi nih, pakai hukum nih, hukum Poiseuille, bukan, bener nggak ya namanya? Nah, ini jadi ini ada rumus kayak gini, hambatan itu berbanding terbalik sama jari-jari, R sama dengan 1 per R pangkat 4 ya. R di sini tuh hambatan udara aliran, R pangkat 4 nih jari-jari. Nah, apabila semakin kecil diameternya ya, semakin kecil diameternya maka semakin meningkat hambatannya gitu ya gak? Bener kan? Nah, hambatan berbanding terbalik dengan jari-jari, makin kecil jari-jari nospice maka makin besar hambatan aliran udara ya. Maka dengan konsep ini, mekanisme ini, apabila jalannya tuh lebih sempit, artinya hambatan aliran udaranya semakin naik, artinya kesini makin meningkat nih, sehingga lebih cepat lagi terjadi air hunger atau sesak napas, sehingga dapat disimpulkan kalau nospice yang paling kecil diameternya itu yang 3 mm itu yang menyebabkan sesak napas paling cepat, sedangkan yang 5 mm yang menyebabkan sesak napas lebih lama itu.